Ini dari kasus pinjaman ke BFI Ibu Nita di Jogja. Kreditnya Bank BFI, nilai hutangnya 130 juta, terus jaminan BPKB mobil, nilai jaminan sekarang mungkin 100, pinjam 150 juta tadi ya, 150 juta, 130 juta, terus sudah lama kredit 36 bulan, tiap bulan cicilan 5 juta, berapa kali cicil udah 9 kali, berapa kali lama macet 3 bulan, sudah ada SP, jadi dia cerita katanya sekarang ini sudah mulai datang dari BFI-nya segala macam-macam, dan mobil belum diserahkan bagusnya. Kekurangannya adalah apa, dia sudah tanda tangan karena ada tekanan, dia tanda tangan sebuah surat mungkin pernyataan atau apapun dulu. Apa solusinya, dan gimana Anda bisa lihat di full YouTube channel Ridwan Wali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa binastain ala umurnya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallim wa rasulullahi. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah biadi qalatilati adiku. Alhamdulillah nikmatul Islam wal iman wa kafa biman minima. Alhamdulillah kulli alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Sebenarnya kredit atau apapun, kalau kita memang tidak mampu, itu usahakan kalau butuh dana pun jangan kreditkan mobilnya. Bonita ini tadinya punya mobil dibayar lunas. Sudah itu harga mobil waktu itu mungkin 180 jutaan. Setelah itu dia kredit katanya, pas dia cerita tadi kronologinya adalah kredit dijaminkan di BFI segala macam-macam, dapat 150 jutaan. Sudah bayar, tadinya ngerasa mampu bayar 10 juta, sudah hampir 9 kali. Berarti hampir hampir 45 jutaan ya. 48 jutaan ya, seperti 50 lah dianggap gitu. Nah sekarang ini ternyata kalau dijual harga mobil pun berapa? Cuma 130 jutaan gitu. Tagihan di BFI masih 130, berarti kan pakpo gitu. Jadi apa sih dilakukan gini? Dan dia sudah mulai sudah tanda tangan pernyataan segala macam-macam. Kalau bisa ikhlaskan aja kalau saya lo ya. Tapi kalau mau melakukan pelongan silakan, asal kuat mentalnya gitu. Yang pertama, ketika orang datang, debt collector dan yang lainnya datang, Anda siapkan surat pernyataan pencabutan pernyataan gitu. Bahwa dalam isinya gini, bahwa kami mencabut pernyataan yang kemarin dibuat karena dalam tekanan dan yang lainnya gitu. Demikian surat pernyataan yang dibuat. Jadi berarti surat pernyataan pencabutan gitu. Kamu mencabut surat pernyataan tanggal berapa yang dibuat seperti itu kan. Karena dibuat tekanan gitu, bla bla bla, jelasin gitu. Dan bagusnya beliau itu ngerti juga intinya apa. Kita mulai nego dengan mereka semua. Contoh, hutang 150 juta sudah bayar hampir 50 juta gitu. Berarti kan real hutangnya kan cuma 100 jutaan gitu. Itu kan 100 jutaan. Dan negosiasi di situ gitu. Anda bayar 100 juta dan usahakan caranya apa? Caranya Anda jual mobil gitu. Belajar untuk jual mobil untuk berikhlas diri gitu. Jadi jual mobil segala macam-macam, mungkin laku 130 juta, ya udah syukur, cari saudara atau siapapun yang ini, dan bicarakan dengan BFI mau melakukan perlawanan apa tidak. Kalau mau perlawanan berarti saya nunggu sampai kita eksekusi dari pengadilan gitu. Dan itu butuh proses lama sob. Asal mobilnya jangan sampai keluar aja kalau bisa simpan di garasi, dikunci garasinya gitu, sehingga terima tamu dari mereka pun dari DC-nya itu di luar pagar aja gitu, dan kasih siapkan minum dan yang lainnya. Kalau mereka sampai merusak pintu rumah Anda berarti apa? Pidana itu prosesnya. Siapkan saksi dan yang lainnya. Jadi proses untuk ngambil mobil itu butuh dana yang luar biasa bagi mereka, sehingga mereka lebih cenderung nanti ke depan ke negosiasi gitu. Kayak gimana kalau saya terusin, coba logikanya ya, kalau riba ini diterusin ya. Harga mobil itu udah 50 juta. Kalau seandainya 36 bulan, berarti berapa duit yang harus Anda keluarkan duitnya gitu. Ya, hampir hampir 3 kali lipatnya gitu. Luar biasa nggak, coba hampir 2 kali lipatnya. Jadi intinya apa yang diteruskan, toh harga mobil tambah lama 36 bulan kan tambah turun gitu. Jadi nilai aset tambah turun, sedangkan cicilan aja kalau digabungkan itu hampir luar biasa, hampir 200-an lebih. Ngapain Anda lakukan itu? Kalau saya jual aja mobilnya. Kalau mampu beli mobil yang sederhana yang 50 jutaan, beli aja 50 jutaan mobil semampunya kita gitu. Jangan sampai gini, kalau nanti susah butuh modal pun, kalau saya lebih cenderung sekarang ini tidak gadaikan apapun gitu. Tidak melakukan pengadaian atau tidak jaminkan apapun untuk demi riba. Kan apa, sumber kita nanti nggak berkah sob. Kalau sumbernya nggak berkah segala macam-macam dari musuh Allah dan Rasul, rezeki keberkahan kita dicabut, kita sengsara. Kita jadi kayak minum, ketika kita kehausan di tengah laut, kita kayak minum air asin, malah membunuh kita nanti ke depannya. Yakinlah gitu. Saya punya sahabat ya, itu dulu 20 tahun lalu itu, sekarang ini jadi triliuner, tapi akhirnya apa?
Padahal pinjamannya itu ada yang 3 triliun, ada yang 500 miliar segala macam. Sekarang apa? Bangkrut semua. Ternyata pinjaman besar bangkrut dulu. Dulu ngobrol bareng segala macam-macam, pinjaman saya masih 5 miliar, mereka masih 2 miliar, mereka masih di bawah saya. Tiba-tiba saya naik ke 7 miliar, 8 miliar, mereka meloncat sampai ke 20 M, ke 50 M, ke 15 miliar, sampai ke triliunan gitu. Jadi ada yang bangkrut, ada yang meninggal sekarang ini orangnya. Jadi intinya apa? Ternyata apa? Sebesar apapun, padahal orangnya kurang pintar apa coba? Sangat pintar sekali lulusannya, lulusan ITB dan yang lainnya, dan sangat cerdas, cermat segala macam-macam bla bla. Tetap aja bangkrut. Meskipun bangkrutnya gajah ya masih ada sisa tulangnya gitu, masih ada disembunyikan dan masih tetap jaya gitu. Tapi itu buat apa sih hidup ini, masalah nyari nyari keberkahan, nyari rezeki yang gak halal gitu. Kalau kita sebagai muslim kita berpikir ulang gitu. Dan saya sekarang cari berkahnya aja. Percuma kita bisa hebat pun kalau memang akhir ujung-ujungnya kita masuk neraka gitu. Ngapain gitu. Jadi kalau bisa sih keberkahannya dijaga. Kalau nggak ada uang ya kita berpikir lebih keras lagi. Cari 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 kerjasama kayak atau gimana kayak segala macam-macam. Kok susah kayak Anda belum berusaha soalnya. Coba saya juga sama. Apa saya akan ngalamin kesusahan gitu. Tapi alhamdulillah masih ada bisa jalan dulu. Jadi alhamdulillah sekarang ini usaha mulai jalan, mulai kreatif lagi. Ya mulai gimana, kenapa? Kita yakin pada Allah dulu. Jadi intinya seperti itu, jangan menggampangkan segala cara. Akan timbul sendiri kreativitasnya ketika kita menghilangkan kemudahan-kemudahan kayak pinjaman atau apalagi dengan riba gitu. Jadi seperti itu. Kalau nggak yakin ya udah, kalau saya udah jalankan dan alhamdulillah sekarang ini saya mulai maju lagi, mulai jalan lagi. Malah dalam 6 bulan ke depan saya membuka usaha lagi yang baru lagi. Butuh modal. Modal dari siapa? Dari Allah gitu. Jadi saya seperti itu. Modal dari mana? Dari Allah. Yang penting kita jalankan dulu. Gitu. Insya Allah ada. Kalau nggak dipaksakan kayak gimana gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi Ibu Nita kalau bisa sih itu tadi buat surat pencabutan, terus minta payment history, kirim surat SP1 ke mereka, minta payment history mau standing, jumlahkan nilainya, direalkan segala macam, berapa yang pinjaman Anda, berapa utang Anda, mulai negosiasi gitu dengan mereka semua. Negosiasi per surat segala macam-macam bla bla bla. Bahwa saya berniat menyelesaikan utang ini segala macam-macam, tapi saya berusaha untuk menjual mobil ini. Kalau Anda mau ada penjual silakan, kalau ada selisihnya gitu. Kalau Anda nggak kuat, lepasin aja gitu. Kenapa? Nilai mobil dengan nilai utang juga hampir sama. Kalau saya seperti itu. Mudah-mudahan ini menjawab perhatian. Kenapa? Utang itu tetap harus kita bayar kalau kita selesaikan gitu. Tergantung niatnya kita. Kalau niatnya kita ikhlas, insya Allah Allah balas dengan kebaikan gitu. Kalau saya pas kehilangan, saya ngomong seperti ini sama Allah. Padahal saya ruginya luar biasa. Ya Allah, aku ikhlas kehilangan aset ini ya Allah. Gantikan aku 10 kali lipatnya dan jadikan lebih berkah lagi. Bukakan pintu rezekiku gitu. Dan berikan aku kekuatan untuk menghadapi semuanya gitu Allah. Mudahkanlah segala usahaku dan baca doa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku karena sulit itu datang darimu, maka mudahkanlah. Tambahkan lagi Allahumma fini bi halikan haramik wa ini bi bandika aman siwa. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal dan yang berkah ya Allah, sehingga terhindar dari yang haram, dan jadikanlah kami hanya bergantung padamu, bergantung pada Allah. Saya bukan ustadz, saya hanya manusia biasa, banyak salah, saya gudang salah, gudang doif, orang bodoh, banyak salahnya. Mohon maaf kalau saya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 sore, tanggal 13 Juni sob ya, masih kondisinya masih ini dia, kita masih lembur sob, ngasih proyek. Yes. Di bawah workshopnya.